Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chairul Anam selaku dari salah satu anggota kelompok 8. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang perhitungan analisis struktur pasar. Perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8, yaitu yang pertama ada Noverdian Firmansyah dengan NIM 1903211000108. Rici Auron Kurniawan dengan NIM 1903211001111. Dan selanjutnya Sultan Kafi Vanjabara dengan NIM 1903211001114. Dan berikutnya Nur Hasyani Agustina dengan NIM 1903211001117. Dan berikutnya anggota berikutnya yaitu Diajeng Trikusuma Pratiwi dengan NIM 1903211000122. Dan ada saya sendiri yaitu Chairul Anam dengan NIM 1903211000122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Kafi Vanjabara dengan NIM 1903211000114. Saya dari program studi agribisnis, khususnya ini kelas TPA kelompok 8. Saya pada kali ini akan menjelaskan tugas dari kelompok yang pada bagian yaitu market share. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu market share. Market share atau yang biasa disebut dengan pangsa pasar itu merupakan bagian atas suatu permintaan terhadap sebuah produk yang menggambarkan golongan pelanggan berdasarkan ciri-ciri khas ataupun ciri-ciri tertentu. Pada tugas yang telah diberikan oleh Bu Menteri, nah, berdasarkan 4 perusahaan terkemuka yang memiliki pangsa pasar terkemuka pada soal itu sebesar 27,89%, maka termasuk pada kriteria persaingan murni. Langsung saja kita masuk ke tabel. Di situ ada kurang lebih ada 20. Dan untuk poin pedagang ini, poin pedagang mestinya untuk huruf abjad itu dituliskan secara berurutan, tetapi ini kenapa kok tidak dituliskan secara berurutan? Itu untuk mempermudah saja dalam menganalisis sebuah data. Lanjut untuk jumlah pembeli kita menyesuaikan dengan tabel ataupun dengan soal. Selanjutnya kita ke konsep rasio. Untuk konsep rasio ini yaitu untuk konsep rasio ini yaitu jumlah pembelian. Contoh dari mohon maaf, ini juga tadi sebelumnya untuk pedagang ini diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil seperti itu. Jadi untuk nomor 1 yaitu contoh pada pedagang G, jumlah pembelian 90, yaitu dengan hasil konsentrasi rasio ataupun KR 0,006 itu didapatkan dari jumlah pembelian G dibagi dengan jumlah total pembelian seperti itu, dan juga begitu seterusnya. Lanjut ke market share. Untuk market share ini, untuk mencari hasil dari market share yaitu konsentrasi rasio ataupun KR dibagi dengan 100, dikali dengan 100%, maka nanti akan ketemu dengan jumlah ataupun hasil untuk market share. Selanjutnya untuk market share kumulatif. Untuk market share kumulatif ini untuk mencarinya yaitu dengan penjumlahan siklak. Contoh untuk penjumlahan pertama yaitu pada market share yang pertama, di poin pertama yang di G itu ada 5,64, sedangkan di hasil untuk market share kumulatif juga 5,64. Lanjutnya untuk hasil di market share kumulatif yang nomor 2 itu 11,28 itu didapatkan dari penjumlahan siklak dari 5,64 dikali hasil dari market share 5,64 yang ada di poin 2. Ada nomor 2, lebih tepatnya di pedagang dengan abjad seperti itu. Itu dia cukup sedikit penjelasan dari saya tentang market share. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan di bagian CR4. CR4
Chervor sendiri mempunyai arti concentration ratio for Digisport. Di sini Chervor memiliki rumus yaitu KR total dibagi 1. Apa itu KR? KR merupakan konsentrasi rasio. Kita mengambil contoh pada tabel di samping, yaitu Chervor sama dengan 0,056 tambah 0,056 ditambah 0,056 dan ditambah 0,056 dibagi 1. Di sini total Chervornya yaitu 0,224. Dan di sini apabila Chervor kurang dari 0,4, maka struktur pasar ini termasuk dalam pasar persaingan sempurna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasyani Agustina dengan NIM 190321100117. Saya akan menjelaskan tentang tabel IHH atau bisa disebut juga dengan indeks Hirschman-Erfindel. Rumus dari IHH adalah konsentrasi rasio atau KR kuadrat. Di tabel IHH ini adalah hasil dari konsentrasi rasio yang dikuadratkan, dan setelah diketahui hasil dari KR kuadrat ada, maka dijumlahkan dan diketahui hasil dari penjumlahan tersebut adalah 0,0502. Dan setelah dijumlahkan, untuk langkah selanjutnya dipersentasikan atau dikalikan 100 dan diketahui hasil akhirnya adalah 5,02%. Dan untuk interpretasinya adalah hasil IHH menunjukkan 0,0502. Apabila nilai IHH menunjukkan 0 lebih kecil dari IHH dan IHH lebih kecil dari 1, maka dapat diketahui pasar mengarah pada jenis pasar oligopoli atau oligopsoni. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Terkusuma Pratiwi dengan NIM 1903211000120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IR atau indeks Rosenbluth. IR sendiri digunakan untuk mengetahui tingkat konsentrasi lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran suatu komoditi pada suatu wilayah pasar. Perhitungan indeks Rosenbluth ini didasarkan pada peringkat perusahaan atau pedagang dari segi pangsa pasar atau market share-nya. Lalu untuk rumus IR sendiri yaitu R sama dengan 1/2 sigma I dikali SI tutup kurung dikurangi 1. R itu merupakan indeks Rosenbluth, lalu untuk SI merupakan pangsa pasar atau market share perusahaan atau pedagang. Seperti yang ada di tabel sebelah itu merupakan lanjutan dari market share. Jadi I itu merupakan jumlah pedagang, lalu untuk MS sama dengan SI itu merupakan lanjutan dari market share, yaitu hasil dari konsentrasi rasio atau KR. Lalu yang sebelahnya lagi itu adalah I kali SI, yang dimana kita mencari tahu hasilnya, yaitu dari I pedagang dikali SI, yang dimana contohnya seperti 1 dikali 0,056 hasilnya 0,056. Lalu yang kedua 2 dikali 0,056 hasilnya 0,112. Itu dihitung semuanya sampai 20 pedagang. Setelah itu mendapatkan total hasil sebesar 9,996. Setelah kita mengetahui hasil dari I kali SI, masuk ke dalam rumus indeks Rosenbluth, yang dimana R sama dengan 1 per buka kurung 2 kali total dari I kali SI, yaitu sebesar 9,996 tutup kurung dikurangi 1. 2 kali 9,996 dikurangi 1 itu mendapatkan hasil 18,992.
Setelah itu 1 dibagi 18,992 mendapatkan hasil 0,053. Jadi nilai R yang diperoleh adalah sebesar 0,053. Nah, nilai ini mendekati derajat minimum sehingga pasar yang terbentuk yaitu mendekati ke arah pasar persaingan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricia Arnon Kurniawan dengan NIM 1903211001111. Saya program studi agribisnis khususnya pada kelas TPA kelompok 8. Saya mendapatkan tugas menjelaskan tentang penjelasan tentang indeks ini. Pada slide ini adalah tabel tentang indeks ini. Indeks ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama bagian adalah pedagang dan yang kedua adalah jumlah pembelian. Yang pertama penjelasan indeks ini tentang pedagang. Yang pertama adalah average. Nilai average pada tabel ini didapatkan dari hasil rata-rata dari jumlah pembelian. Hasil average yang didapatkan adalah 79,75. Selanjutnya adalah nilai interval. Nilai interval kami membagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama di bawah 80, yang kedua sama dengan 80, dan di bawah 90. Kemudian yang ketiga sama dengan dan lebih dari 90. Selanjutnya lagi terdapat absolut. Nah, absolut ini pada kolom pertama yaitu didapatkan dari 8 bagi 20 kali 100, yang hasilnya ditemukan adalah 40, dan ini berlaku seterusnya untuk yang selanjutnya. Kemudian ada nilai kumulatif. Nah, pada kolom pertama kumulatif yaitu didapatkan dari hasil kolom pertama nilai absolut, dan nilai kolom ketiga didapatkan dari penjumlahan kolom pertama nilai absolut yang ditambahkan nilai kedua pada kolom kedua. Nah, sekian dari saya dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Choi. Terima kasih. Untuk nilai average yang ada pada tabel ini, yaitu average-nya sama dengan di indeks gini pedagang dengan total 79,75. Untuk yang interval, kalau nilai-nilai interval yang ada di kolom ini juga sama dengan yang ada di indeks gini pedagang, yaitu sebesar kurang dari 80 sampai kurang dari 90 sama dengan lebih atau sama dengan lebih dari 90. Selanjutnya yaitu pada kolom jumlah. Di kolom pertama pada jumlah yaitu ada angka senilai 580. Nilai ini didapatkan dari penjumlahan nilai kumulatif penjumlahan dari jumlah pembelian pedagang yang ada di bawah 80. Jadi totalnya ada 580. Untuk yang kolom kedua yaitu ada 655. Jumlah yang ini itu adalah jumlah pembelian pedagang yang di total yang ada di sekitaran 80 sampai dengan di bawah 90. Jadi totalnya ada 655. Pada kolom yang ketiga yaitu dengan angka 360 didapatkan dari hasil kumulatif penjumlahan jumlah pedagang yang sama dengan atau lebih dari 90. Totalnya ada 360. Untuk yang nilai angka kolom pada terakhir yang 1595 itu adalah penjumlahan dari ke-1, ke-2, ke-3 dari jumlah ini. Selanjutnya pada kolom absolut. Nilai absolut ini didapatkan dari pembagian 580 pada kolom jumlah pertama ini dibagi dengan 1595 dikalikan dengan 100. Jadi hasilnya 36, sekian. Dan selanjutnya pada kolom kedua di absolut yaitu ada 41, sekian. Itu didapatkan dari nilai pembagian
655 dibagi dengan 1595 dan dikalikan 100, jadi hasilnya 41, sekian. Selanjutnya pada kolom kumulatif, yaitu di bawah kolom kumulatif ada angka 36, sekian. Jadi yang kolom pertama di kumulatif itu sama dengan yang absolut yang pertama. Totalnya sama dengan 36, sekian. Dan pada kumulatif yang kedua, yaitu dengan angka 77, sekian, itu didapatkan dari hasil penjumlahan kumulatif yang pertama dengan dan ditambahkan dengan absolut kolom yang kedua, yaitu adalah 36, sekian ditambah dengan 41, sekian, jadi totalnya 77, sekian. Terus selanjutnya kumulatif yang pada kolom yang ketiga dengan angka 100, yaitu didapatkan dari hasil penjumlahan kumulatif kolom kedua 77 ditambah dengan absolut kolom ketiga 22, jadi hasilnya 100. Setelah jumlah kumulatif ditemukan, maka diberikan tanda di samping huruf kumulatif hasil penjumlahan kumulatif ini, yaitu dengan D, E, dan F. Oke, selanjutnya kita lanjutkan tentang koefisien indeks ini. Setelah kita mendapatkan hasil dari kumulatif dari pedagang dan dari jumlah pedagang dan hasil kumulatif dari jumlah pembelian pedagang, maka kita akan masukkan pada rumus selanjutnya untuk menemukan hasil dari koefisien indeks ini. Yang pertama kita harus cari dulu terlebih dahulu PK-1 kali KK, dan selanjutnya seperti yang ada di tabel. Untuk mencari rumus PK-1 kali KK, yaitu sama dengan A kali X. Kita di sini sudah mendapatkan A dan E. A di sini sama dengan 40 dan E sama dengan 77, sekian. 40 dikalikan dengan 77, sekian, maka hasilnya mendapatkan 3097,18. Untuk yang rumus selanjutnya yaitu B kali D. B kali D ini dapatkan dari angka kumulatif pedagang B 80 dikali dengan angka jumlah pembelian yang di D 36,36364 sama dengan hasilnya 2969,09. Setelah nilai AX dan BXD, AXE dan BXD ditemukan, maka kita memasukkan ke rumus selanjutnya, yaitu kita mencari R1. R1 sama dengan A kali E min B kali D, seperti pada kolom atau pada di atasnya itu ada rumus lain. Karena lebih gampang kita ambil yang rumus A kali E dibagi A kali E dikurangi dengan B kali D. Jadi 3097,18 dikali 2909,9,09 sama dengan dibagi. Jadi yaitu A kali E min B kali D. Jadi 3097,18 dikurangi dengan 2909,09, maka hasilnya 188,09. Selanjutnya kita untuk PK-1 dan kali KK, yaitu di sini ada B kali V. B kali V sama dengan 80 dikali dengan 100, jadi sama dengan 8000. Untuk selanjutnya, rumus selanjutnya yaitu C kali E. Angka C di sini yaitu sebesar 100 dan nilai E sebesar 77. Jadi 100 dikali 77, sekian, maka didapatkan hasil 7742,95. Ketika nilainya ini sudah ditemukan semua, maka kita masukkan kepada rumus yang R kedua, pada rumus yang R kedua. Rumus R kedua yaitu BX min C kali E. Jadi 8000 dikurangi dengan 7742,95, maka hasilnya didapatkan 257,05.
Setelah R1 dan R2 ditemukan, maka selanjutnya kita tinggal menyumbahkan nilai R1 dan juga R2, yaitu 188,09 ditambah dengan 257,05, maka didapatkan hasil sebesar 445,14. Selanjutnya setelah ditemukan nilai penjumlahan R1 dan R2, kita tinggal masukkan kepada rumus indeks ini, yaitu I sama dengan R1 plus R2 atau 445,14 dikali 1 bagi 10.000, maka didapatkan hasil sebesar 0,044514107 dibulatkan menjadi 0,04451. Berdasarkan nilai indeks ini yaitu sebesar 0,04451, termasuk pada kriteria nilai IG kurang lebih dari 0,00 dan IG sama dengan di bawah 0,4. Itu berarti termasuk pada golongan struktur pasar monopolistik dengan kriteria ketimpangan, yakni ketimpangan ringan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.